Shalom, selamat pagi semuanya. Suara saya jelas, Jelas, Ibu Ani? Kak. Ya, Ya. oke. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita pagi ini kita mau lanjutkan belajar tentang bagaimana kita jadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ya, kita mau sama-sama lihat kalau udah dipersiapkan materinya. Nah, saudara, gereja yang penuh dengan Roh Kudus adalah gereja yang saudara ketika mereka tahu bagaimana berespon ya di tengah-tengah situasi yang sulit. Kalau kita baca gereja mula-mula di Kisah 2, gereja dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Tapi di Kisah 3 kita lihat, saudara, mereka itu mulai menghadapi banyak kesulitan. Ya, kesulitan apa? Banyak orang sakit ya di zaman itu, saudara. Banyak orang yang miskin ya mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dan bukan hanya itu, mereka sedang dijajah ya oleh penjajah Romawi. Jadi tekanan-tekanan banyak sekali dihadapi oleh orang-orang ya di Palestina, saudara. Nah, dalam kondisi itu bukan hanya mereka mengalami kesulitan, tapi mereka mulai dianiaya. Gereja mulai dianiaya, saudara. Nah, akhirnya di Kisah 4 mereka berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu, saudara, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman. Ya, mari kita lihat, saudaraku, ketika mereka berdoa. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua, berapa? Semua penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi, saudara, ketika kita berespon dengan benar, waktu situasi sulit, aniaya datang, waktu kita berdoa, saudara, maka Tuhan meresponinya dengan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ya, lalu mereka memberitakan firman dengan berani, katanya. Nah, saudara, kita juga ya akan, saudaraku, ya memberitakan Injil dengan berani. Itulah, saudaraku, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia juga akan dipenuhi dengan firman, saudara. Nah, apa akibatnya? Kita lihat ayat 33, saudara. Dan dengan kuasa yang besar, apa? Kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Dan mereka semua, berapa? Semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini yang keren, saudara. Hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow, ya, kekristenan memang nggak bisa dipraktekkan tanpa kasih karunia. Ya, ini gereja mula-mula dapat kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya, saudara, nggak kekurangan satu kasih karunia pun. Mereka, saudara, ya, memperoleh kasih karunia yang banyak, istilahnya, melimpah-limpah, ya, cukup buat mereka, bahkan melimpah-limpah. Wow, ini hebat sekali, saudara. Berarti mereka yang memperoleh kasih karunia, ya. Ingat, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita bisa hidup kudus karena kasih karunia. Kita bisa menang karena kasih karunia. Kita bisa mengalami pemulihan karena kasih karunia. Kita bisa menjangkau jiwa dengan mujizat-mujizat karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia, saudara. Maukah saudara mengalami hidup yang melimpah-limpah kasih karunia-Nya? Kalau saudara mau, ya, kuncinya apa? Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ini gereja pasal
Kisah Rasul pasal 4 dan pasal 5, Saudara. Wow, ini luar biasa. Nah, karena itu Saudara, hari ini kita mau lihat lebih dalam lagi bagaimana kita jadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Gereja yang penuh Roh Kudus, Saudara, itu bukan hanya dia menjadi saksi yang penuh kuasa, tapi karakternya juga berubah. Karakternya, saudaraku, semakin dewasa, ya, semakin serupa Kristus. Karena itulah kuncinya. Kalau kita mau berubah semakin serupa Kristus, kita mesti terus-menerus penuh dengan Roh Kudus, saudara. Nah, kita mau belajar lagi supaya kita makin menangkap, ya, apa itu penuh dengan Roh Kudus. Ingat di Kisah 2, gereja sudah penuh, sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi tidak cukup dibaptis dengan Roh Kudus, harus terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Ingat Saudara, kita dibaptis Roh Kudus hanya sekali. Waktu kita dicelupkan ke dalam Roh Kudus itu sekali aja. Tapi kita harus sejak dicelup ke dalam Roh Kudus harus terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Nah, gereja seringkali puas dengan baptisan Roh Kudus saja. Puji Tuhan, aku udah basah roh, dibaptis Roh Kudus. Tapi hidupnya penuh dengan Roh Kudus nggak terus-menerus? Enggak. Nah, makanya Tuhan izinkan saudara, ya, gereja ngalamin situasi sulit, ya. Itu kalau nggak ada situasi sulit, kita biasanya nggak haus sama Tuhan. Saudara, tapi lewat situasi sulit, ya, ada saudaraku tekanan-tekanan aniaya, gereja cari Tuhan dan gereja dipenuhi dengan Roh Kudus. Wow, ini yang Tuhan mau kita praktekkan terus. Nah, apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Mari kita lihat, saudara. Ya, next. Penuh Roh Kudus itu artinya dibaptis. Ya, arti dibaptis Roh Kudus dulu kita belajar. Dibaptis dengan Roh Kudus, saudara, itu artinya dibenamkan, dicelupkan ke dalam Roh, sehingga kita dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, itulah saudaraku tujuan baptisan Roh Kudus, supaya kita tenggelam, dibenamkan, dicelupkan ke dalam Roh. Masih ingat ya, Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Nah, nanti saudara lihat, baca nanti ya. Ini nubuatan tentang sungai yang mengalir keluar dari bait Allah. Sungai itu gambaran dari Roh Kudus, saudara. Ya, kata Yesus, kalau kita percaya, ya, maka ada aliran-aliran air hidup, ya, atau sungai air hidup yang mengalir dari bait Allah. Ya, saudaraku, kita adalah bait Allah. Ya, di perjanjian lama, ya, mereka belum ngerti bait Allah itu adalah kita. Nah, saudara, air itu mengalir katanya keluar dari bait Allah. Lalu Yehezkiel disuruh ukur, ya. Setelah 1000 hasta, Yehezkiel ditanya, sampai di mana Yehezkiel? Oh, sampai di mata kaki. Ya, Tuhan bilang nggak cukup Yehezkiel, pergi lebih dalam lagi. Ya, 1000 hasta lagi dia jalan. Sampai di mana Yehezkiel? Sampai di lutut. Ya, Tuhan bilang nggak cukup, masuk lebih dalam lagi. Sampai di mana Yehezkiel? Sampai di pinggang. Jangan. Terus lagi, dia jalan terus lagi. Akhirnya Yehezkiel bilang dia tidak bisa berjalan lagi karena dia udah tenggelam. Nah, yang dia bisa sekarang berenang. Ya, saudara, dia berenang. Dan Tuhan bawa dia, ikutin aliran air itu, saudara. Dan dia menemui di pinggir kiri kanannya ada pohon-pohon yang berbuah. Wow, saudaraku. Ya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, kita dicelup ke dalam Roh Kudus, kita berenang di dalam Roh Kudus, maka hidup kita akan berbuah roh, ya, berbuah. Ya, bukan hanya itu, dia dibawa kemana, saudara? Ke tempat yang banyak ikannya. Wow, ya, kita jadi penjala manusia. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita jadi saksinya Tuhan.
Tuhan pakai kita memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Nah, ini yang terjadi, saudaraku, kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ingat, dibaptis ke dalam Roh Kudus, saudara, itu hanya sekali. Ya, sama kayak dibaptis air hanya sekali. Tapi kita perlu terus-menerus di dalam Roh Kudus. Ya, dicelup, dibenamkan di dalam Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, ini penting sekali karena banyak orang nggak ngerti, saudara, betapa hebatnya, saudara, ya kita yang saudaraku percaya sama Tuhan di perjanjian baru. Waktu di perjanjian lama, saudara, ya itu Roh Kudus di luar kita, ya. Jadi, saudara, kita lebih hebat dari zamannya murid-murid. Ya, banyak orang bilang, "Waduh, kalau murid-murid hebat ya zaman itu ya. Mereka dimuridkan sama Tuhan Yesus langsung." Enggak, saudara. Lebih luar biasa kita. Ya, kenapa, saudara? Karena sehebat-hebatnya murid, Roh Kudus belum berdiam di dalam mereka. Ya, ini sebelum Yesus bangkit ya. Belum. Roh Kudus baru di luar mereka. Ya. Nah, kemudian barulah waktu Yesus sudah bangkit, Yesus tiup Roh Kudusnya. Ya, terimalah Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus di mana, saudara? Di dalam mereka. Ya, dulu di luar mereka, sekarang udah berdiam di dalam mereka. Ya, tapi cukup, saudara? Enggak. Ya, enggak. Di akhir setelah Yesus bangkit sebelum naik ke surga, dia pesan. Dia bilang begini ya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Ya, dia bilang begini, ya, kamu telah mendengar Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Ya, kamu bukan hanya Roh Kudus berdiam di dalam kamu, sekarang kamu akan dicelupkan ke dalam Roh Kudus. Nah, ini yang terjadi. Dicelup blek 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 ke dalam Roh Kudus. Sekarang bukan cuma Roh Kudus di dalam kamu, sekarang kamu di dalam Roh Kudus. You are in the Spirit, ya. Sebelumnya the Spirit in you, now you are in the Spirit. Kamu di dalam Roh itu. Nah, kamu bisa dibenamkan di dalam Roh, dicelupkan ke dalam Roh. Ini dia baptisan Roh Kudus, ya saudara. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai situ. Harus terus menerus ya tenggelam di dalam Roh dan mengalir bersama dengan Roh Kudus, saudara. Nah, kalau kita mengalir terus tadi katanya apa? Kita akan berbuah roh. Ya kan? Akan berbuah roh. Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Kalau gereja dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Lihat, si Headskill sekarang udah berenang, kan? Dia udah berenang. Dia nggak pakai kekuatan sendiri lagi, saudara. Kalau airnya masih semata kaki, aduh, baru 10% ya dibenamkan ke dalam air. Yang 90% belum. Makanya dia 90% masih pakai kekuatan sendiri. Kalau dia dibenamkan selutut, oh baru 20% hidupnya. Ya, dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang 80% masih dikendalikan oleh diri sendiri. Ya, kalau saudaraku 50% sepinggang, ya, tapi 50% masih dikendalikan oleh kekuatannya sendiri. Tapi kalau siapa, saudara? Si Headskill dicelupkan, terbenam ke dalam air, saudara. Wow, 100% hidupnya sekarang dikendalikan. Ya, makanya Headskill bilang dia nggak bisa jalan lagi. Dia mesti berenang. Nah, dia ngikut pimpinan Roh Kudus. Dia dipimpin Roh Kudus sekarang, saudara. Karena dia sudah in the Spirit. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita in the Spirit? Kita di dalam Roh Kudus.
Galatia 5 ayat 16 bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya, bahasa Inggrisnya walk in the spirit. Berjalanlah dalam roh. Jadi kayak yet skill, berenang. Sebenarnya ini lebih tepat berenang. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau kita berenang di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow, keren, saudara. Ya, jadi kalau kita udah walk in the spirit, you shall not fulfill the will of the flesh or the desire of the flesh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi kita nggak usah pusing, saudara. Kayak yet skill. Kalau dia udah tenggelam, saudara, ya nggak ada lagi ya keinginan daging dia, saudaraku, bisa berfungsi. Udah mati. Kenapa? Ya karena dia hidup oleh roh. Nah, jadi ini urutannya ya. Maksudku ialah. Nah, Paulus tekanin lagi. Maksudku ialah. Ya, karena orang Galatia nggak ngerti gimana hidup oleh roh. Ya, Paulus bilang hiduplah oleh roh. Ya, kamu pokoknya dipimpin oleh roh aja. Ya, tenggelam di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Pasti. Nah, jangan dibalik. Kalau kita salah, saudara, kita dibalik. Lu mesti matiin daging dulu, baru lu berkenan sama roh. Terbalik, Bung. Ya, salah. Hiduplah oleh roh, nanti dagingnya pasti mati. Ya kayak si Skill ini, kalau dia udah tenggelam, coba, nggak bisa lagi dia pakai kekuatan sendiri, saudara. Dagingnya udah mati. Ya, dia tinggal ngikut aja aliran Roh Kudus itu. Wow, keren banget. Pasti menghasilkan buah roh, ya kan? Nah, kalau kita enggak, kita bunuh daging dulu. Wow, kita matiin daging. Ya, bahkan kita sering kalau doa-doa kelihatan, Tuhan, kami mau mati dulu Tuhan, supaya kami berkenan kepada Engkau. Nggak bisa, Bung, kita matiin diri kita, nggak bisa. Nggak mati-mati. Ya, makanya kita nggak mati-mati kan? Coba, saudara. Karena salah caranya, kita pakai kekuatan sendiri. Matiin daging, mana bisa. Coba deh matiin daging, saudara. Hidup lagi dia, ya kan? Itu daging itu kayak saudara, kita tekan gini. Oke, udah ditekan. Kalau nggak tekan terus, dia muncul lagi, saudara, daging itu. Ya, jadi saudara, daging jangan dilawan dulu pakai kekuatan kita, jangan. Nanti dia hidup lagi. Ya, makanya banyak orang Kristen bilang gini, Pak Edi, saya sering kali mati loh. Kalau ikut seminar-seminar saya mati, Pak Edi. Aduh, ikut SPK saya mati, ya. Wah, apalagi waktu ikut Pria Sejati, saya makin mati, Pak Edi. Paling mati kalau ikut ESC itu. Waduh, ya saya paling mati itu. Cuma masalahnya gini, Pak Edi. Saya kalau udah mati, hari ketiga saya selalu bangkit lagi. Nah, itu dia ya. Mulai ketawa ini, saudara, kelihatan ya. Kenapa? Nggak mati-mati, itu dia. Ya kita kayak zombie, saudara, ditembak, mati bentar, terbangkit lagi, jalan lagi, ya mulai cari mangsa, ya saudara, itu dia. Daging itu kayak gitu, kayak zombie, cari mangsa, gigit orang, ya, bikin masalah. Kita suka gitu, ditembak lagi, dia mati, ya saudara. Kita nggak lama bangkit lagi, jalan lagi, cari mangsa lagi, ya. Jangan kayak zombie, saudara, ya. Mati tapi hidup. Nah, itu dia, ngeri. Ya, saudara. Ditembak mati, bangkit lagi. Bahkan udah dibom. Saudara. Ya, udah hancur badannya, tinggal kepalanya, saudara. Dikubur. Ya, tiba-tiba di kuburan, matanya udah mau filmnya udah habis. Udah di end. Tiba-tiba matanya terbuka, ceng, ya, waduh, saudara sering ya nonton film gitu, ceng, matanya kebuka. Kenapa itu? Supaya ada episode berikutnya. Nah, tanya sama diri saudara, saudara berapa episode ya
nggak mati-mati bangkit lagi, nggak mati bangkit lagi. Karena apa? Karena salah strategi. Saudara, ya mau coba matiin daging dulu nggak bisa. Ya jangan matiin daging, hidup aja oleh roh. Karena kalau saudara hidup oleh roh, dagingnya mati. Ya coba lihat ayat 13. Ya, Roma 8 ayat 13. Ini ayat yang paralel sebenarnya, maksudnya sama. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, nah ini dia, apa? Oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, jadi siapa yang mematikan daging? Roh, bukan kita, Roh Kudus yang mematikan. Ya, jadi bagian kita hidup aja menurut roh, jalan menurut roh, dibenamkan dalam roh. Kalau kita udah begitu, saudara, daging mati sendiri. Keren ya. Nah, ini cara hidup kita, saudara, yang benar. Nah, kita kembali ke Galatia 5 ayat 16. Kenapa penting dipimpin roh? Ayat 18 bilang gini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, apa itu hukum Taurat, saudara? Ini dia. Hukum Taurat adalah mencoba untuk mentaati perintah-perintah Tuhan dengan kekuatan daging. Itu hukum Taurat, saudara. Nah, saya mau tanya, daging mampu nggak mentaati Taurat? Nggak mampu. Ya, daging bisa, nggak ada seorang pun mampu mentaati Taurat dengan daging. Makanya Yesus ya mati di kayu salib supaya daging kita disalibkan bersama Kristus, supaya kita apa, saudara? Kita mati terhadap hukum Taurat. Artinya gini, kita kita tidak lagi wajib, tidak hutang lagi untuk memenuhi hukum Taurat dengan daging. Ya, itu Roma 8, saudara. Jadi kita tidak lagi ada kewajiban mentaati Taurat dengan daging. Ya, tapi kita bisa taat nggak? Bisa, kalau kita dipimpin roh. Lihat, saudara. Ya, si Hetzkiel kalau tenggelam dalam roh, dia ngikut. Nah, nanti Roh Kudus memberikan dia kemampuan untuk taat. Ya, dengan kekuatan roh. Ya, wow, ini keren, saudara. Nanti saudara baca Roma 8. Roma 8 adalah orang yang udah ngerti, ya, udah ngerti walk in the spirit, berjalan dalam roh, ya. Dia pasti akan berbuah roh nanti. Ya, Roma 7 adalah orang Kristen yang udah lahir baru, tapi dia belum ngerti walking in the spirit, maka dia jatuh bangun, saudara ya. Roma 7. Apa yang aku ingin, yang baik aku tidak lakukan. Apa yang jahat yang aku benci, justru itu yang aku lakukan. Ya, celakalah aku, dia bilang, saudara ya. Itu Paulus sebelum dia ngerti Roma 8. Begitu dia ngerti Roma 8, alamak, salah selama ini cara hidupku. Ya, aku mau coba kalahin daging dulu, baru ya aku berkenan sama Tuhan. Salah ternyata. Caranya simple, hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Nah, kita lihat ayat 14, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah, adalah anak Allah. Nah, kata anak di sini, saudara, bukan anak kecil, tapi anak dewasa, putra, lebih tepatnya putra, the sons of God. Ya, those who led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ya, mereka adalah putra-putranya Allah. Jadi bukan anak kecil, anak yang dewasa, saudara. Jadi kalau kita dipimpin oleh roh, kita akan makin dewasa, saudara. Makin dewasa, makin serupa Kristus. Ya, jadi makanya dipimpin oleh roh penting sekali, saudara. Nah, inilah yang terjadi pada gereja mula-mula, saudara.
Ya, di Kisah 4 mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka terus hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus itu, dan mereka penuh dengan firman. Haleluya. Dan apa yang terjadi, Saudara? Wow, Kisah 5 terjadi. Mari kita lihat apa yang terjadi di Kisah pasal 5, Saudara. Next, berikutnya. Maka gereja yang penuh dengan Roh Kudus mulai menuai bersama-sama. Ya, tubuh Kristus menuai bersama di dalam Kisah pasal yang kelima. Nah, inilah yang terjadi juga dengan kita, Saudara. Ya, Roh Kudus mulai bawa kita mengalami Kisah Rasul pasal yang kelima. Nah, apa itu Kisah Rasul pasal yang kelima? Mari kita lihat, Saudara. Terjadi panen raya tubuh Kristus. Penuaian bersama gereja sekota, Saudara. Nah, ini kalau gereja penuh Roh Kudus, wih, keren. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai ayat 13. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Nah, ini poin pertama, Saudara. Kalau gereja penuh Roh Kudus, mereka, saudaraku, ya, semua orang percaya berkumpul bersama-sama dalam persekutuan yang erat. Sedangkan rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat. Ya, artinya apa, Saudara? Nanti kita lihat. Ini poin pertama. Kedua, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Sangat dihormati oleh orang banyak, Saudara. Ya, ini poin yang kedua. Next, kita lihat ada 2 poin lagi berikutnya. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Berikutnya, ayat 14 ya. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ya, wow, ini poin yang ketiga yang terjadi, Saudara. Nah, poin yang keempat, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka apa? Semua disembuhkan. Berapa? Semua disembuhkan. Wow. Ya. Nah, kita lihat, Saudara, ketika gereja penuh Roh Kudus, ya, apa yang terjadi? Kita lihat ada 4 hal yang terjadi. Next, ya, kalau gereja penuh dengan Roh Kudus dan iman tadi, ya, maka pertama, gereja sekota menuai bersama. Ya, gereja sekota itu akan menuai bersama. Ya, kalau kita menuai bersama, Saudara, ini tingkat penuaiannya, ya, wow, itu dahsyat sekali, Saudara. Ya, beda sama kalau kita menuai sendiri-sendiri, ya, atau menuai per kompak aja, atau menuai, saudaraku, ya, per gereja lokal aja. Tapi kalau kita sama-sama tubuh Kristus, Saudara, kita akan menuai dengan dimensi yang berbeda. Dan itu dahsyat sekali, Saudara. Nah, inilah yang terjadi selama sebulan ini, Saudara. Kita mulai bersama-sama menuai, ya, lewat KKR yang sudah 1 bulan ini. Ya, kita belum sempurna, tapi kita sedang menuju ke sana. Dan lihat, Saudara, betapa dahsyatnya, tuaiannya, Saudara. Aduh, saya dengar mujizat-mujizat yang terjadi, ya, Saudara, kompak-kompak yang tadinya, saudaraku, aduh, udah nggak bergairah. Ketika mereka dapat jiwa sekarang, wih, mereka semangat sekali, Saudara. Ya, nah, kita jangan ketinggalan. Mari kita jadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus, Saudara, supaya kita jadi gereja sekota yang menuai bersama-sama
Mereka tetap bersatu dalam persekutuan yang erat dan saudaraku, pemimpin-pemimpin ya mendemonstrasikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, itu penuaian gereja sekota. Yang kedua, saudara, tubuh Kristus menjadi terang dan garam. Nah, itu ayat 13 tadi. Sejak Ananias Safira mati, saudara, ya makanya jangan main-main, saudara, di tengah revival akhir zaman ini, ya jangan kita main-main, saudara. Ananias Safira bohong soal keuangan, ya saudara, tidak terbuka. Ya, apa yang terjadi, saudara? Di strike oleh Roh Kudus, mati, saudara. Dan kemudian satu kota takut akan Tuhan. Dikatakan gak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Dalam arti kata, roh takut akan Tuhan, saudaraku, melanda seluruh kota Yerusalem. Ya, waktu mereka dengar ini, takut akan Tuhan melanda. Ya, pernah lihat satu kota takut akan Tuhan? Belum ya, saudara, belum pernah lihat. Tapi dia bilang gini, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Loh, maksudnya apa? Ya, saudara, ini dia gereja, saudara, dibenci tapi juga dihormati. Dibenci tapi juga disukai. Nah, ini namanya apa? Ya, saudaraku, ya ini namanya benci tapi rindu. Oke, saudara. Itu gereja yang benar gitu. Itulah terang dan garam. Ya kan? Terang itu, garam itu, saudara. Dibenci sama lingkungannya, tapi juga dirindukan. Ya kan? Kalau enggak, ya saudaraku, enggak ada terang, enggak ada garam, enggak ada kehidupan, saudara. Ya, kalau enggak ada terang dan enggak ada garam, tidak ada, saudaraku, solusi kehidupan. Ya, tapi dunia ini, saudara, benci. Ya, kenapa? Karena terang membunuh kuman. Ya, garam juga gitu, membunuh kuman. Ya, kuasa gelap yang membuat dunia ini benci, saudara. Ya, dunia benci kita karena kuasa gelap, nggak suka. Ya, tapi saudaraku, kita dibutuhkan, diharapkan, dirindukan. Itulah, saudaraku, gereja yang mula-mula, saudara. Mereka dibenci tapi sekaligus diharapkan. Dibenci tapi sekaligus, saudaraku, dirindukan. Aneh ya. Nah, ini gereja mula-mula, saudara. Nah, terus apa yang terjadi, saudara? Berikutnya, ya, PowerPoint berikutnya. Nah, dikatakan maka, saudara, ya ayat yang ke-14, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya. Ya, nah ini bahasa Inggrisnya increasingly added to the Lord. Ya. Ya, jadi orang-orang percaya ditambahkan, sebenarnya bukan ditambahkan ya. Berlipat ganda, itu lebih tepat. Berlipat ganda. Bedanya penambahan dengan pelipat gandaan apa, saudara? Kalau penambahan 1 tambah 1 tambah 1, tapi kalau pelipat gandaan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Wah, ini keren. Ini namanya eksponensial. Bertumbuh dalam pelipat gandaan, saudara. Bukan hanya jumlah, tapi mujizatnya minta ampun, saudara. Ya, berlipat ganda. Ya, coba saudara, mujizatnya sebelumnya, saudara, belum pernah ada mujizat kayak begini. Bayangannya Petrus aja nyembuhin orang. Nah, bayangan saudara gimana? Ya, kebanyakan kita bayangannya nggak berguna. Kayak Petrus, bayangannya aja berguna. Ya, orang sakit ditaruh lewat bayangannya, sembuh. Nah, bayangan saudara bikin sembuh atau bikin takut? Ya, kalau utang nggak bayar ya bikin takut dong bayangannya. Aduh, ya jangan tuh si Wiwit tuh bayangannya mengerikan ya. Nah, nggak gitu, saudara ya. Kalau kita penuh Roh Kudus, haleluya, bayangan kita aja, saudara, dipakai Tuhan nyembuhin orang sakit. Wah, dahsyat. Ya, bukan cuma itu, saudara. Kita lihat, saudara, semua sembuh. Wih, doain orang sakit, semua sembuh. Saudara, nanti lihat, saudara, kalau kita nuai sama-sama, nanti lihat kualitas
kesembuhan yang terjadi, saudaraku, itu meningkat, ya. Dan saya ya rindu kita nanti kalau doain orang sakit semua sembuh, ya. Sekarang mungkin kita belum semua, ya, tapi mayoritas sembuh, saudara. Saya dengar kesaksian-kesaksian amazing, ya, saudara, di breakout room. Wow. Tapi itu belum apa-apa. Tuhan mau bikin yang lebih dahsyat lagi. Ya, kalau kita nuai sama-sama, terjadi pertumbuhan dan pelipat gandaan. Ya, itu luar biasa. Saudara mau kompak, saudara, ya, mengalami pertumbuhan dan perlipat gandaan, saudara, mari kita ikutan menuai sama-sama secara tubuh Kristus, ya. Nah, yang terakhir katanya, saudara, dan juga orang-orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat. Revival terjadi bukan hanya di kota kita, tapi juga kota-kota lain. Nah, sekarang udah terjadi kan? Saudara lihat dalam penuaian bersama ini, bukan cuma orang dari Jakarta. Ya, kemarin saudara, seluruh Abalov itu, saudaraku, ya, ikut mendukung, network kita ikut mendukung. Saudara lihat pemimpin-pemimpin hadir, ya, bahkan dari jauh, saudaraku, kita lihat sekarang Tuhan lagi bawa kita menuai tanpa batas, saudara. Ya, mari kita setia. Nah, kita akan terus melakukan penuaian bersama ini setiap 2 bulan sekali, saudara. Ya, kita udah belajar selama sebulan berturut-turut tiap minggu. Puncaknya kemarin 17 Agustus, tapi kita nggak mau, ya, saudara, berhenti. Kita mau nanti tiap 2 bulan. Nah, saudara, kita lihat kenapa ya ini, saudaraku, bisa terjadi. Kisah pasal yang ke-5. Nah, jangan lupa, saudara, ini bisa terjadi karena mereka udah dipersiapkan sebelumnya. Ya, panen raya ini bisa terjadi, itu enggak kucuk-kucuk tahu-tahu, saudaraku, terjadi panen raya. Enggak. Udah terjadi dulu Kisah 2. Nah, mari kita lihat Kisah 2, saudara. Nah, Kisah 2 itu apa? Ya, sebelumnya, ayat sebelumnya. Ya, sebelumnya, PowerPoint-nya. Sebab kisah sebelumnya, saudara, bisa sebelumnya, ya, ini slide-nya sebelumnya. Nah, setiap kompak atau komsel sudah diperlengkapi dulu, saudara. Ini yang terjadi di Kisah 2, 40-47. Ya, jadi nggak ucuk-ucuk, ya, di Kisah 5 langsung menuai. Nggak bisa, saudara. Mereka udah disiapin dulu di Kisah 2. Nah, Kisah 2 itu setiap orang diajarin pengajaran rasul-rasul, saudara. Setiap murid diajarin pengajaran rasul-rasul. Ya, jadi mereka kumpul tiap hari. Nah, ini yang di Bait Allah, di Serambi Salomo, dan di rumah-rumah. Nah, pertanyaannya, ngapain mereka kumpul di Serambi Salomo? Nah, waktu itu, saudara, ya, jemaat belum menuai bersama-sama seperti Kisah 5, belum. Di Kisah 2, mereka equipping dulu, saudara. Di-equip. Ya, jadi mereka harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dulu. Jadi rasul-rasul ngajar dulu di Serambi Salomo. Nah, Serambi Salomo itu, saudara, itu tempat lapangan segede stadion utama. Bisa kumpul 200.000 orang. Jadi jangan saudara bayangin mereka kumpul di Bait Allah itu artinya masuk ke dalam Bait Allah. Enggak boleh, diusir orang-orang non-imam boleh masuk ke dalam, saudaraku, Bait Allah. Mereka kumpulnya di Serambi Salomo. Ya. Nah, Serambi Salomo itu gede kayak stadion utama, saudara. Nah, di situ ada mazhab-mazhab. Mazhab orang Parisi, mazhab orang Saduki, dan ada mazhab yang baru. Siapa mazhab baru ini, saudara? Orang Kristen. Nah, lihat, kumpulnya kayak gini, saudara. Ini gambarnya, lihat ya. Di Serambi Salomo,
Ya, itu kumpul-kumpul kelompok-kelompok, mereka bukan ibadah raya duduk pakai bangku baris-baris, terus ada sound systemnya, rasul-rasul khotbah, minggu ini hari ini Petrus, besok Yohanes, bukan gitu kita bayangkannya itu gereja mega, bukan. Mereka kumpul-kumpul. Nah, mereka tiru Yesus. Waktu Yesus masuk ke Serambi Salomo, dia diskusi, ini dia lihat gambarnya ya. Dia dan 12 muridnya kumpul di situ. Dia cerita, dia mengajar, itulah cara rabi mengajar muridnya, Saudara. Inilah namanya pemuritan. Jadi waktu mereka Saudara gereja lahir 3.000, wah gimana caranya? 3.000 ini mesti diajarin pengajaran Yesus. Itulah pengajaran rasul-rasul. Gimana caranya? Yang nggak mungkin pakai loudspeaker. Khotbah 3.000 belum ada loudspeaker, Bung. Ya, nggak ada kursinya di sana. Ya, jadi itu ruang terbuka. Ngapain mereka, Saudara? Jadi mereka kumpul dalam kelompok-kelompok. Ya, Petrus pimpin 50 pemimpin komsel, ya, pemimpin gereja rumah. Nah, dia ditanya, Petrus, dulu Tuhan Yesus ngajar apa sama kalian? Kan dia rabi, saya dengar dia itu rabi kan. Oh ya, Petrus bilang, kalau rabi kalian udah tahu kan, kita jadi pemagangnya. Ya, kita muridnya rabi itu. Nah, rabi itu akan ngajar kita pelajaran-pelajaran apa. Nah, mereka tanya next berikutnya, Saudara. Nah, ini ya Petrus mulai cerita, oh, dulu Yesus ngajar kami begini. Pengajaran Yesus intinya adalah begini. Bagaimana menjadi murid atau pemagang Kristus dalam kerajaan Allah. Oh gitu. Iya, itu dia. Kan Yesus waktu sebelum dia bangkit, sebelum dia ke surga, dia pesan, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku, bla bla bla, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan, ajar mereka. Lah ajarannya apa Petrus? Ya ini, ya kalau Matius menyebutnya, ya saudaraku, pasal 4 sampai pasal 28. Itu ajarannya Yesus. Intinya ini ajarannya Yesus. Bagaimana menjadi murid pemagang Kristus dalam kerajaan Allah. Nah, pemagang itu apa? Pemagang itu orang yang belajar di lapangan. Ya, bukan teori-teori, bukan. Belajar di lapangan. Nah, apa pelajarannya mereka tanya? Oh ya itu, Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu khotbah di bukit. Isinya dua itu. 8 kata bahagia, itu Injil kerajaan. Ya. Kemudian cara hidup dalam kerajaan Allah, itu SPK, saudara ya. Kemudian habis itu apa? Habis itu pasal 8, 9. Yesus ngajar kami, ya, bagaimana usir setan, bagaimana sembuhin orang sakit. Oh gitu, iya. Cara ngajarnya gimana? Mereka tanya. Ya dia pertama tunjukin dulu sama kami. Gini ya, ngusir setan gini, sembuhin orang sakit gini. Nah setelah kami paham, pasal 10 dia ngutus kami, suruh keluar praktek. Ya berdua-berdua lagi diutusnya. Itu namanya apa ya yang berdua-berdua itu? Nah, itu namanya hafruta, kompak. Oh gitu. Jadi itu kami mesti taat itu. Iya, iya. Kalau jadi pemagang itu. Jadi kalau jadi pemagang apa ya? Kurikulumnya apa? Pemuritan itu kurikulumnya apa? Next kita lihat lagi, saudara. Nah ini dia kurikulum pemuritan. Ya kita lihat. Jadi kurikulum pemuritan itu Matius 5 sampai Matius 10. Satu, belajar ngusir setan, pelayanan pelepasan. Nah, saudara pemuritan melakukan pelepasan enggak? Kalau enggak ya saudara belum pemuritan. Belum. Kita lucu pemuritan entah apa yang dipelajari saudara. Kalau Yesus ngajarin ya pelepasan. Kamu mesti bisa usir setan. Ya, karena dengan cuma-cuma kamu memberi, dengan cuma-cuma kamu menerima. Ya. Kamu harus bisa memberi dengan cuma-cuma juga. Ya, saudara, pelepasan. Murid-murid semua belajar ini. Ya, terus habis itu apa?
Yang kedua, kesembuhan. Ini pelayanan kesembuhan dan inner healing, kesembuhan fisik dan kesembuhan batin. Ya, Saudara, dua-duanya. Nah, ini mesti kita kuasai, Saudara. Inilah pemuritan. Nah, kita pemuritan nggak tahu, nggak jelas apa itu kurikulumnya. Ini kurikulum pemuritan. Kemudian, apalagi, Saudara? Yang ketiga, kalau orangnya kita udah layani lewat pelepasan, ya kita layani lewat inner healing, kesembuhan fisik, atau ya kita menjawab kebutuhan, demonstrasi kuasa, orangnya terbuka. Nah, injili dia, Saudara. Beritakan Injil. Maka kita harus belajar bagaimana memberitakan Injil. Nah, kalau orangnya udah selamat, ya, atau orangnya udah terbuka, mungkin belum selamat dulu, tapi udah terbuka, dia orang damai, apa yang mesti kita lakukan? Yang keempat, langsung mengajar dia cara hidup dalam kerajaan Allah. Itulah SPK. Jadi ini dia, Saudara. Ya, inilah pemuritan. Saudara belajar 4 hal ini. Ya, usir setan, ya, lakukan kesembuhan, memberitakan Injil kerajaan dengan demonstrasi kuasa, ingat, dan mengajarkan cara hidup dalam kerajaan Allah atau SPK. Nah, jadi orang yang udah dapat dimuridkan di SPK. Kemudian setelah itu utus lagi mereka pergi. Ya, multi kompaknya. Pergi, ayo lakukan lagi, usir setan, sembuhin ya orang, beritakan Injil. Kalau orangnya dimenangkan, ajar lagi dia. Nah, cara hidup dalam kerajaan Allah. SPK. Dia kemudian udah multi, suruh dia kompak baru ini, ya, multi lagi. Pergi lagi, usir setan, sembuhin orang sakit, memberitakan Injil, ajar mereka SPK. Nah, ini pemuritan, Saudara. Ini, ya, kalau Saudara nggak lakukan ini, saya jamin Saudara bosan hidupnya. Ya, Saudara akan sibuk pikirin masalah Saudara. Saudara akan sibuk terus, Tuhan, kenapa saya begini, Tuhan? Aduh, aduh, aduh. Ya, nah, mari kita, saudaraku, ya, jadi murid dan memuridkan orang lain. Ya, ini adalah pemuritan. Nah, kalau kita lakukan ini, Saudara, wow, keren. Ya, makanya kalau di Kisah 2 mereka udah lakukan ini, siap, semua orang bisa usir setan. Semua orang bisa menyembuhkan orang, ya, Saudaraku, dipakai Tuhan. Semua orang bisa beritain Injil, semua orang bisa follow up jiwa dan memuridkan lagi. Maka di Kisah 5 dahsyat banget. Saudara kira Kisah 5 itu yang melayani hanya rasul-rasul? Mustahil, Saudara, mustahil. Karena waktu itu jumlah orang percaya kira-kira minimum 8.000 orang, Saudara. Nah, dengar, Saudara, yang datang itu ribu-ribuan, Saudaraku, dari kota-kota sekelilingnya. Ribuan. Nggak mungkin rasul-rasul doain satu-satu. Waduh, nggak mungkin, Saudara. Ya, rasul cuma 12 orang. Ya, kalau sekarang itu penatua. Mana bisa 12 orang doain, Saudaraku, ribu-ribuan. Dan semua sembuh loh, Saudara. Semua sembuh. Ribuan orang yang datang itu, Saudara. Jadi bukan hanya rasul yang doain. Ya, semua orang percaya udah dilatih di Kisah 2. Ya, udah dilatih dengan pengajaran Yesus. Ya, pengajaran Yesus lah pengajaran rasul-rasul, Saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, mereka, Saudaraku, sudah ahli mendoakan. Makanya, Saudara, dahsyat banget. Nah, jadi, Saudara, kita di samping KKR 2 bulan sekali, makanya kita juga mau membuat penjangkauan lokal. Ya, ini buat Abba Love Industry. Nah, di mana, Saudara? Ya, kita belum tetapkan, tapi ini pasti akan ada. Kita akan jangkau, Saudaraku, dengan cara melatih setiap kompak-kompak ya yang udah mulai jadi, Saudara, untuk apa? Melakukan 4 pelayanan ini. Mengusir setan, ya, kesembuhan, memberitakan Injil kerajaan,
mengajar cara hidup dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kita akan nuai sama-sama Abalove Industri dulu, saudara. Ya, kalau kita bisa menuai dengan saudaraku secara lokal dengan mempersiapkan kompak-kompak melakukan 4 hal ini, wow, keren. Berarti breakout room kita makin banyak, saudara. Ya, nanti kita kumpul dengan tubuh Kristus, saudara. 1.000 breakout room. Wah, 2.000 breakout room. Kita bisa menuai dalam dimensi yang lebih dahsyat lagi. Nah, ini yang kita mau lakukan, saudara, ke depan ini ya. Siap, saudaraku, kita mau jadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, sehingga kita bisa menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Puji Tuhan, haleluya. Saya doain saudara, Bapak, biarlah kami bisa jadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus dan iman, sehingga karakter kami bertumbuh serupa Kristus. Kuasamu bekerja lewat kami, Tuhan, sehingga kami boleh menuai sama-sama secara tubuh Kristus. Kami mau, Tuhan, jadi gereja yang penuh Roh Kudus dan iman, sehingga Tuhan, kami akan lihat, Tuhan, di akhir zaman ini kami menuai, menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan serahkan hidup kami. Amin. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kembali ya, kalau misalnya ada yang mau meneguhkan dengan kesaksian, memberi respon tentang firman yang kita dengar, atau ada yang mau tanya ya, silakan. Saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Iya, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, boleh buka mic-nya. Yang mau beli respon dulu mungkin ya, ada kesaksian atau respon ya. Saudara dapat berkat apa lewat ini? Boleh diceritakan ya, atau kesaksian. Kemarin mungkin ada yang doain orang sakit sebelum-sebelumnya ya, atau yang ada yang usir setan, Tuhan pakai. Nah, kasih peneguhan dulu ya. Oke. Nanti baru pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Iya, Bapak Ibu, ada yang mau memberikan peneguhan. Ya, Ibu Ani dulu dapat apa ini? Ya. Kalau saya ya Kak Edi, kemarin itu kan aku juga melayani di KKR ya. Nah, waktu kita doa bareng-bareng itu, yang kita berbahasa roh itu ya, aku dilawat Tuhan gitu. Jadi apa ya, kayak aku ngerasa tuh kesatuan tubuh korporat ya, itu benar-benar dahsyat gitu. Jadi kayak sayanya yang kurang siap gitu, kayak seperti apa ya, kayak sama-sama di apa ya, di kuat, maksudnya diberi kekuatan, diikat, ya betul. Dijadiin gitu. satu gitu ya. Iya, jadi aku punya kekuatan loh Kak untuk apa ya, untuk melayani gitu. Gitu. Jadi aku ngerasa banget rohnya tuh langsung terbangun di dalam rohnya itu. Betul. Itu benar-benar yang aku alami kemarin tuh dahsyat banget. Ya, saya juga ngalamin yang sama, betul. Jadi kayak bukan kita lagi, Roh Kudus yang kerja, betul. Terus aku tuh kayak dapat impresi ya Kak, aku tuh di tengah pasukan yang banyak tuh, aku di tengah-tengah gitu, diselipin gitu. Jadi nggak keluar lagi, tapi masuk barisan gitu. Wow. Jadi apa ya? Jadi kayak ada kepercayaan diri gitu, ada kekuatan. Itu sih yang kemarin aku alami gitu kan secara pribadi. Nah, kalau pagi ini dibukain tentang Yesaya 47 tuh. Dahsyat banget, maksudnya ya Tuhan bawa kita itu bukan ke kolam ya, tapi ke sungai. Sungai yang Tuhan mau tuh kita sama Roh Kudus semakin dalam.
ya itu kita selama ini kumpul-kumpul itu tujuannya ya nanti bisa paras 25 itu. Gitu. Jadi luar biasa banget sih sampai Tuhan bawa ke sini. Gitu. Ya, kalau kolam nggak ada alirannya ya. Iya. Kalau sungai kita dipimpin oleh air itu ya. Wow, thank you nih, luar biasa. Nah, ada lagi teman-teman lain yang mau sharing dapat apa ya? Ini Kak Edi ada dari KKR semalam ya, Ibu Sijeng, dia mau minta didoain gimana Kak? Ya, boleh. Ya, tapi mungkin ada dulu nggak yang ingin meneguhkan ya supaya nanti kita doain Ibu ya. Lagi Kak Ada Edi. lagi? Ya, silakan. Kak mau nanya sih sebenarnya kalau misalnya dapat kayak penglihatan gitu ya Kak, dan penglihatan itu diteguhkan oleh teman kompak yang lain, itu maksudnya gimana Kak? Jadi penglihatannya gini, aku tuh waktu itu dikasih lihat kayak aku ada di medan perang, terus aku pakai baju zirah gitu Kak, lengkap gitu, kayak helmet of salvation terus sampai ke bawah gitu. Dan sekitar aku tuh ya setan gitu kan. Nah terus aku bingung tadinya kok aku ada di tengah-tengah, kok aku sendirian gitu ya, kenapa aku di depan gak ada siapa-siapa gitu. Terus ternyata pas aku nengok ke belakang, itu tuh semua tuh malaikat-malaikat Tuhan gitu yang udah siap gitu. Nah terus beberapa waktu kemudiannya sama diteguhkan juga penglihatan yang sama gitu Kak. Jadi aku dan teman kompakku itu jadi kita pakai baju zirah gitu, terus kita lagi perang gitu. Aku jadi udah dua kali dapat sekali penglihatan. Aku 2 kali sih dapat penglihatan, terus dapat konfirmasi itu gitu. 3 kali jadi ya. Ya aku cuma nggak tahu aja sih Kak maksudnya apa gitu. Seperti itu. Thank you Kak. Ya, jadi Efesus itu kalau kita baca Efesus 6 itu memang berperang dalam kelompok ya, itu tentara Romawi ya, selalu berperangnya itu nggak sendiri-sendiri. Dia adanya namanya kontuberium, itu terdiri dari 8 orang ya. Nah, sama juga tentara Kristus ya, itu adalah nggak perang sendiri, tapi dia di komsel dan kompak ya. Jadi kita sama-sama. Jadi Paulus tidak ngomong sama sendiri-sendiri di Efesus 6 itu. Dia lagi ngomong sama kompak sama komsel. Ya, kamu lagi menghadapi musuh bersama-sama. Makanya ya kita nggak bisa sendiri, kita bersama-sama. Sehingga waktu kita melayani pun kita bersama-sama kan. Lihat kemarin waktu kami melayani, itu tajam sekali karunia-karunia kan. Bisa kebongkar orang itu kan, dia nggak cerita, kita nggak kenal orang itu kan, bisa jelas banget dia itu siapa ya, kenapa dia sakit itu ya, kenapa dia sampai dosa-dosanya juga diakui ya kan, sampai kebongkar, sampai kita nggak tahu tuh dia siapa saudara, tapi Tuhan yang memberikan karunia pengetahuan, karunia hikmat kemarin bekerja, membedakan segala roh, bahkan karunia iman kami semua dapat ya. Dia akan dapat organ-organ yang baru ya, Tuhan perbaharui dia. Dan kemudian kami juga dapat ya, dia udah mulai sembuh kan kemarin kan. Nah itu dia saudara, semua karunia ya itu bekerja ya. Sebelumnya kita bahas roh dulu ya, dan saya percaya jadi karunia-karunia itu kalau kita bekerja dalam tubuh saling melengkapi, ya itu intinya. Oke? Thank you Baik. Kak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau meneguhkan, silakan. Sebelum kita doain tadi ya, siapa? Ibu Sien. Ya. Oke, tidak ada lagi? Ada? Ya. Adakah Bapak Ibu? Jangan malu-malu.
Oke, jadi saudara, jangan lupa ya, pemuritan itu apa? Ya, belajar 4 hal pemuritan itu. Masih ingat pertama apa? Belajar ngusir setan ya. Kedua, belajar apa? Sembuhin orang sakit. Ketiga, beritain Injil. Keempat, ya, ngajarin jiwa-jiwa itu SPK. Nah, ini 4 hal ini, saudara. Pemuritan itu ini, ya. Jadi jangan kemana-mana pemuritan. Inilah memuridkan orang dan dimuridkan, ya. Jadi jangan lupa, ya. Ini yang kita mesti fokus terus. Nah, sekarang zaman modern pemuritan nggak ada diajarin usir setan, nggak ada diajarin kesembuhan, ya. Nah, kalau kita mau persis meniru apa yang Yesus lakukan, ya, dan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lama. Jangan rubah-rubah ya firman Tuhan, saudara. Kita kreatif sekali bikin pemuritan, bukan ini gitu isinya pemuritan, ya. Oke, nangkep ya saudara tentang pemuritan, semua nangkep. Oke, ya. Jadi nanti ke depan saudara, kita akan latih tiap-tiap kompak ini pemuritan itu ini, ya. Nah, itu kita bahas nanti di SPK Pengabdi namanya, saudara. SPK bagaimana lanjutannya SPK Pemenang, ini yang dibahas, saudara. Gimana kita bisa melakukan 4 hal ini, ya. Oke, baik. Ya, silakan siapa yang tadi mau didoain, kita doain sama-sama, yuk. Ya, Ibu Sican, silakan dibuka mic-nya, Bu. Ibu Sican. Sepertinya udah nggak ada, Kak. Oh, Udah udah nggak ada ya. Sepertinya coba panggil lagi. Aku lihat belum nggak ngeliat sih. Nggak ngeliat. Oke. Sebentar, Tadi sebentar. Ya dia udah, WA kita saya. doain sama-sama ya. Dia Ya, kenapa? Dia perlu Dia apa? kanker payudara, Kak. Oke, Nah, oke. pagi tadi dia tuh sedang kesakitan banget. Jadi dia Oke. minta saya Ya. doa. Yuk, gitu. kita sepakat yuk, kita sehati, kita doain ya. Sama-sama saudara, kita satukan iman kita. Kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kira baka syakara labaka kasiara baka sandara baka. Mari kita penuh dengan Roh Kudus. Kira lapasik, kira Kira lapasik, kata kara lapasik, kata kara lapasik, Tuhan, kami tidak mampu Tuhan menyembuhkan. Kami tidak mampu Tuhan, bahkan dokter punya keterbatasan. Tapi Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Tuhan, kami serahkan saudari kami yang sedang menderita kanker payudara Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami hari ini Tuhan dapat merasakan Tuhan bahwa tidak mudah saudari kita mengalami ini Tuhan. Tapi kami mau sepakat Tuhan, seperti Engkau mengutuk Tuhan pohon ara sampai mati ke akar-akarnya. Demikian kami mau mengutuk sel-sel kanker yang memberontak dalam tubuhnya, yang membuat dia menjadi menderita karena kanker ganas ini. Dalam nama Yesus kami tengking dan kami matikan. Dalam nama Yesus mati kau sampai ke akar-akarnya. Kau tidak berkuasa lagi. Roh jahat yang menyebabkan sakit kanker ini keluar dalam nama Yesus. Roh kelemahan keluar dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau lepaskan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami mau katakan tubuhnya sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sehat, dan dia boleh Tuhan disembuhkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dia boleh jadi berkat buat banyak orang. Tuhan pakai anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesembuhan yang Kau berikan dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Oke. Mungkin karena waktu ya,
apakah Pak Untung kita lanjutkan atau ya nanti kita ketemu lagi ya minggu depan? Oke, ya minggu depan kayak seperti ada yang mau tanya lagi sebelum kita Ya, selesaikan, Bapak mungkin Ibu yang satu belum pertanyaan jelas. lagi kalau ada. Satu pertanyaan lagi. Pagi, Ya, ya Kak silakan. Edi, saya mau tanya. Iya, Nama saya Wiwi, saya seorang ibu iya, yang baru kehilangan suami sebulan yang lalu. iya. Waktu suami saya sakit COVID dirawat di ICU selama 3 minggu. Saya sempat mendengarkan khotbah Kak Edi yang mengenai mujizat kesembuhan. Yang pertama orang didoakan langsung sembuh. Ada yang tidak sembuh tapi melalui proses. Selama kayak seperti Daniel waktu itu dia sembuh setelah 3 minggu kemudian melalui proses kan. Nah, saya pikir mungkin suami saya disembuhkan sama Tuhan melalui proses. Terus saya ingat waktu Daniel disembuhkan kan dia berperang karena di tengah-tengah jalan dia berperang melawan malaikat kan, waktu itu dibantu oleh malaikat Jibril dan malaikat Michael waktu itu yang kayak pernah bilang. Nah, saya pikir seperti itu gitu. Terus saya tiap pagi, siang, malam saya selalu berdoa dengan iman saya yang full kan kata Kaidi kalau mau doain kesembuhan kan mesti ada dasar di ayat firman kesembuhan. Nah, saya udah confess semua oleh bilur-bilur Yesus, suami saya sudah sembuh. Pokoknya dan berbagai firman iman, berbagai kata-kata kekuatan mengenai kesembuhan, saya udah confess untuk suami saya. Nah, saya pikir mungkin suami saya waktu dirawat di ICU melawan COVID itu mungkin juga lagi doa peperangan, ada roh-roh yang mengitari dia. Dan saya juga sudah melakukan doa peperangan dan juga sudah doain di Kompak dan di Komsel. Nah, tapi saya juga dapat di hati ya waktu itu suami saya dirawat selama 3 minggu. Saya pikir mungkin proses kesembuhan seperti Daniel. Tetapi setelah 3 minggu lewat belum sembuh. Tapi saya percaya gitu akan sembuh. Begitu juga iman suami saya. Dia berharap sembuh dan harapannya besar, imannya besar gitu, berharap dia sembuh. Makanya selalu dia nggak pernah negatif thinking sama Tuhan, selalu dicap WA-nya bahwa dia sembuh gitu loh. Makanya dia nggak pernah pesan apa-apa dan nggak pernah keluar kata-kata keluhan di hati dia, saya begini, saya begitu. Enggak, selalu dia di kata-kata dia di WA selalu kata-kata yang positif. Malah dia sempat menguatkan saya, katanya, kamu jangan bimbang, kamu jangan ragu. Saya 3 hari lagi saya akan sembuh, dia bilang gitu. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Nah, selalu malah sebaliknya dia yang menguatkan saya gitu. Tapi setelah dia bilang gitu, udah 3 minggu, 3 hari lewat, belum ada tanda-tanda kesembuhan. Malah di drop dan bahkan 4 kali drop, tapi dia tolong. Terus yang ketiga kali dia minta ampun sama saya karena kesalahan dan dosa saya. Terus dia juga minta maaf sama papanya, mertuanya, adik-adiknya semua. Nah, tapi terus udah lewat di impresi saya, di hati saya udah bilang, aduh jangan-jangan sembuhnya kayak Abraham nih. Tapi saat itu secara hati saya nggak terima gitu, karena saya nggak merasa belum siap waktu itu, belum bisa menerima kondisi seperti itu. Pokoknya hati saya belum siap seperti Abraham yang kata kayak dibilang, dia udah sembuh, tapi dia nggak menerima kesembuhan itu, tapi dia udah lihat Yerusalem baru waktu itu, kata kayak ini kan begitu. Nah, itu sempat menguatkan saya, cuman ya secara manusia waktu itu saya nggak terima. Saya pikir udah nggak mau terlalu pikir jauh, tapi saya tetap berharap ada mujizat. Nah, terus pada hari pas 3 hari sebelum 3 hari dia bilang 3 hari lagi saya sembuh, katanya gitu. Dia puji Tuhan kalau sembuh. Ternyata 3 hari kemudian dia lewat gitu loh. Nah, itu membuat saya terpukul gitu, sedih. Soalnya kenapa orang-orang yang punya harapan begitu besar, begitu yakin gitu loh, ternyata nggak maksudnya nggak jadi jaminan bahwa dia tuh bisa
pokoknya yang sempat berpikir yang negatif gitu, mau punya harapan buat Ya, sembuh. Saya sempat berpikir dan terintimidasi seperti itu Kak Edi. Terus ya menurut kamu sesudah dia udah sembuh belum? sudah Menurut kamu udah sembuh belum? sudah, tapi secara roh dia udah Iya. sembuh. Jadi Tuhan Dia enggak, udah selamat. ya, jadi Tuhan tidak menipu, dia udah sembuh. Ngerti ya? Ya, Cuman kesembuhan dia ya itu tertunda karena dia umurnya udah ditentuin sama Tuhan gitu. ya, Ya kayak Abraham ya. Nah, memang nggak mudah sih seperti ini ya. Nah, tapi coba Wiwi berdoa, serahin nama Tuhan, nanti bisa ya, mengerti. Kayak Paulus bilang ya, gini, ya, aku bingung apakah aku mau tinggal di tubuh ini atau aku mau pergi ke kemah yang abadi. Nah, kemah yang abadi itu maksudnya kembali ke Tuhan, ya. Dia bilang, aku ya, bingung waktu dia mengalami penderitaan. Dia bilang gini, ya, dia bilang, kalau aku tinggal dalam tubuh ini, aku berguna buat kamu, ya. Tapi kalau aku pergi ke kemah yang abadi, ya udah, aku udah selesai tugasnya kan. Nah, Paulus bilang gini, ya, akhirnya dia ya, bilang gini, jadi ya enggak apa, istilahnya gini, enggak usah pusing apakah kita masih hidup di dunia ini atau nanti akan dipanggil Tuhan. Dia bilang gini, sebab mati itu dia bilang hidup itu adalah Kristus, mati itu adalah untung, ya. Jadi Ibu coba belajar lihat itu, ya. Jadi kan Tuhan kita berdaulat kan. Kalau saya ya, loh ya, kalau saya bangga sekali sama suami Ibu. Dia tetap percaya sampai akhir. Dia orang beriman dia, ya. Jadi ya, kita mesti bangga, ya, umurnya udah selesai. Ya, ya, dia udah selesai waktunya, tugasnya udah selesai. Nah, tinggal kita sekarang, yuk kita tiru teladan dia, luar biasa. ya, Ya, dia ya, orang beriman yang luar biasa. ya, Ya, oke. ya. Yang saya mau tanya, yang setelah hari itu, jadi saya respon hati saya terhadap Tuhan jadi nggak benar ketika ada KKR Iya, pertama. Saya mau dengar orang sembuh sana sini. Jadi saya ada rasa penyesalan, ada rasa kecewa, terus saya matiin. Tapi saya udah sempat minta ampun sama Tuhan, respon iya, hati saya nggak benar waktu itu. Saya bilang, ini kakak, maksudnya kesembuhan nggak berlaku buat saya, maksudnya kasih karunia-nya nggak buat saya, ngapain saya dengar gitu loh. Toh juga suami saya dilewat bukan dilawat. Nah, saya sempat punya respon seperti itu. Terus di iya, hati saya juga terintimidasi, apakah ini kehendak Tuhan atau waktu saya berperang iman saya kurang banyak, iman saya kurang teguh. Jadi saya kalah. Jadi suami saya diambil gitu sama malaikat maut. Pokoknya sempat-sempat iya, pikiran-pikiran negatif itu terus iya, masuk sampai berhari-hari, sampai saat ini ada penyesalan-penyesalan, ada kekecewaan yang sempat saya merasa tuh saya nggak lakukan sewaktu dia hidup. Tapi ya sekarang ya saya mau nangis, saya mau ingat gimana juga toh juga kesempatan dan waktu iya, itu udah tidak balik lagi gitu. Nah, jadi kan saya juga nggak mungkin minta maaf lagi kan, nggak bisa, nggak ada kesempatan. Nah, hal-hal seperti itu terus tiap hari iya. mengintimidasi pikiran saya gitu loh. Itu Nah, menurut ya Ibu itu dari mana pikiran itu? ya mungkin ya dari iblis sih jelasnya udah Itu, tahu, cuman ya kadang ya itu yang nggak saya rasakan, tapi saya ya, setiap hari saya cari firman-firman yang menguatkan kekuatan betul. saya gitu. Ya, jadi Itu yang kita, saya mau tanya sih, gimana caranya ya, supaya hati saya benar-benar pulih gitu, untuk nggak terintimidasi, ya, untuk tidak merasa bersalah, dan tahu benar itu kehendak Tuhan gitu, bukan karena iman saya kurang ya, banyak, saya kurang perang atau apa. Nah, itu yang saya mau nanyain, yang sampai saat itu masih ragu-ragu gitu, apa itu ya, benar-benar kehendak Tuhan gitu. Itu yang saya mau tanya sama Kak Edi gitu. ya. Kehendak Tuhan itu berdaulat. Ya, Artinya gini, lebih dari apapun yang kita rencanakan, ya, ya, apapun kita boleh berencana apa, tapi Tuhan yang berdaulat, ya, ya. Jadi ya, ujungnya adalah Tuhan yang nentuin.
Ya, Makanya kita kalau doain orang sakit, udah serahin sama Tuhan, kehendak Tuhan yang berdaulat. Mau dia langsung sembuh, mau bertahap, mau perang dulu, atau sampai akhirnya nanti dia dipanggil Tuhan, ya nggak apa-apa. Loh, Tuhan yang berdaulat. Kita jangan ambil alih tanggung jawab Tuhan, ya. Kita serahin. Kita kan bukan Tuhan, ya. ya, Nah, nanti pokoknya kita masing-masing percaya Tuhan baik, itu dia. ya, Jadi kalau saya sih ya Bu ya, saya bangga sama suami Ibu. Dia luar biasa loh imannya loh. Menurut saya dia udah sembuh, sudah sembuh. Pokoknya Ya. kalau kita doain itu udah sembuh. Jadi Tuhan nggak pernah bohong, ya. ya, Cuman Tuhan bilang, aduh, dia udah selesai waktunya. Aku mau panggil dia pulang, ya. ya, Nah, pegang itu Bu. Hidup itu Ya. Kristus, mati itu untung, ya. ya. Itu Nggak semua satu, orang nggak semua orang sembuh. Nah, kalau semua orang sembuh nggak mati-mati, ya semua orang nggak mati dong. Iya ya, kan? betul. Ya, ya, Ya gitu ya Bu ya. Jadi Ya. bersyukur Ibu. Oke. Puji Ya. Tuhan. ya, Terus Ya. ya Ibu makin setia, terus lakukan 4 hal itu. Ya, mengusir setan, sembuhin orang sakit, beritain Injil, ngajar orang hidup dalam kerajaan Allah, ya. Oke, puji Tuhan. Oke, ya, makasih Ya. Kak Edi atas Ya. penguatannya. Justru waktu pas dipanggil imannya bagus, itu memang harus bersyukur ya Kak Edi ya, karena kan Iya. justru iman Herman, siapa Herman suami ya? Iya, Herman. Iya, Herman suaminya, imannya malah justru luar biasa. Luar biasa itu. Luar biasa. Itu yang patut dicontoh, teladani. Nggak mengeluh gitu kan ya Kak ya. Iya. Iya. Dan dia bilang, aku udah sembuh. Ya memang benar, udah sembuh. Justru Iya. iman dia luar biasa. Justru kalau saya lihat ada orang didoain bilang gitu, ya nggak sembuh. Nah itu dia nggak punya iman itu. Ya kan? Ya nggak sembuh. Loh, kamu lihatnya yang dunia alam roh atau yang di dunia nyata? Kan kata Tuhan kalau kamu berdoa, percayalah kamu sudah memperolehnya. Ya kan? Jadi ya mestinya kita bangga ya sama saudara kita yang seperti ini. Oke. Iya. Pak Untung, karena Oke, Kak Edi. Ya. kita nanti ketemu lagi ya minggu depan ya. Ya, minggu depan. Pagi sama sore ya minggu depan. Rabu depan, Minggu sama sore, betul. Ya. Ya, oke. Tuhan berkati. Oke, Kak Edi, Bye. terima kasih Tuhan Ya, berkati Kak Edi. makasih, Kak Edi.